Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awal dengan NIM 24WSP081. Saya akan mengerjakan tugas dari Pak Taufik, yaitu UAS. Yang pertama itu aplikasi generator listrik. Yang pertama itu rumah sakit dan fasilitas kesehatan, perhotelan dan retail, industri dan manufaktur, telekomunikasi, pembangkit listrik dan transportasi. Ya, apa itu mesin listrik? Mesin listrik adalah perangkat elektromagnetik yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, atau sebaliknya dengan memanfaatkan medan magnet sebagai perantaranya. Secara fisik, mesin listrik yang berputar biasanya terdiri dari dua bagian, yaitu pertama utama, stator, dengan bagian yang diam. Yang kedua itu rotor. Itu rotor bagian yang berputar. Ya, itu prinsip kerjanya. Prinsip kerjanya itu adalah hukum induksi elektromagnetik, di mana arus isi dalam medan magnet menghasilkan gaya. Yang kedua itu konduktor yang bergerak dalam medan magnet induksi tegangan. Ya, yang kedua itu apa itu generator listrik? Generator listrik adalah perangkat yang mengubah energi mekanik atau gerakan menjadi energi listrik menggunakan prinsip induksi elektromagnetik, di mana putaran kumparan magnet menghasilkan arus listrik. Ya, yang konversi energinya itu yang mengubah kinetik dari sumber seperti air, angin, atau mesin pembakaran menjadi listrik. Yang kedua itu induksi elektromagnetik. Pergerakan relatif antara konduktor atau kumparan dan medan magnet menciptakan gaya gerak listrik atau GGL yang menggerakkan elektron. Ya, selanjutnya klasifikasi jenis generator listrik. Generator listrik menghasilkan berdasarkan arus AC atau DC, sumber tegangan bensin kayak diesel, gas, dan surya. Ya, yang pertama itu generator arus bolak-balik atau AC. Alternator, yaitu fungsinya menghasilkan arus bolak-balik, digunakan untuk kebutuhan rumah, tangga, induksi, dan komersial. Cara kerjanya itu kumparan berputar di medan magnet menghasilkan arus bolak-balik AC. Ya, yaitu generator sehara atau DC. Fungsi menghasilkan arus sehara digunakan untuk elektronika, baterai, motor DC, dan alat ukur. Cara kerjanya itu mirip AC tapi menggunakan komutator atau cincin belah. Ya, inilah contoh gambarnya, yaitu generator sinkron dan asinkron. Generator sinkron dan asinkron adalah jenis generator AC yang berbeda dalam kecepatan operasinya. Sinkron beroperasi pada kecepatan tetap, atau sinkron yang stabilitas frekuensi. Ya, next, prinsip kerja generator DC. Secara mendasar, prinsip kerja generator DC tetap menggunakan hukum induksi elektromagnetik Faraday. Sama seperti AC, namun yang membedakan adalah adanya komponen mekanis bernama komutator untuk memastikan arus keluarnya satu arah. Ya, yaitu komponen pentingnya. Yang itu yang pertama, stator, bagian yang menghasilkan medan magnet. Yang kedua itu rotor, bagian berputar, tempat terjadinya induksi. Komutator dan sikat. Langkah kerjanya itu kayak pertama itu Faraday. Saat poros generator diputar, tenaga mekanik seperti mesin, kumparan, armatur, dan berputar dalam medan magnet tetap. Yang kedua itu pembangkit arus AC di dalam, sesuai hukum Faraday. Perubahan medan magnet yang pada kumparan yang berputar akan menghasilkan listrik. Yang ketiga itu penyerahan mekanis komutator. Yang keempat itu mengerjakan output arus searah DC berkat komutator arus yang dialirkan ke beban luar. Ya, next, jenis-jenis generator yang digunakan untuk melayani masyarakat. Yang pertama itu berdasarkan skala pembangkit listrik sistem PLN. Yang pertama itu generator sinkron 3 fasa. Ini adalah standar industri untuk pembangkit listrik skala besar.
Yang kedua itu turbo generator yang digunakan pada pembangkit listrik kayak seperti di PLTB Jenek Ponto yang berputar generator. Itu generator berputar menghasilkan listrik. Hidrogenerator digunakan pada pembangkit tenaga air PLTA. Biasanya memiliki kutub menonjol. Yang kedua itu berdasarkan sumber energi utama di industri 2025, yaitu PLTU, PLTGU, PLTD, EBT atau energi baru terbarukan. Prinsip kerja generator AC. Prinsip generator AC ini menggunakan hukum industri elektromagnetik Faraday. Yang pertama itu input energi mekanik, 2 pemotongan garis gaya magnet, 3 timbulnya gegel industri, 4 arus bolak-balik AC, 5 penyaluran listrik atau cincin geser. Ya, fungsi komponen utama pada generator listrik ke AC. Yang pertama itu rotor, stator, magnet, slip ring, sikat karbon, prime mover, regulator tegangan, volt type. Fungsi komponen pada generator listrik DC itu secara umum komponen generator DC hampir sama dengan generator AC. Ya, kita berikut ini fungsi komponen utamanya, yaitu pertama rangka atau gandar, yang kedua stator, rotor, komutator, sikat karbon. Ya, pertanyaan itu apa itu eksitasi? Ini di sini ada 5. Eksitasi, kumparan medan, kumparan jangkar, brus, penguatan sendiri, penguatan terpisah. Kayak eksitasi itu adalah proses pemberian arus listrik searah ke kumparan pada generator menciptakan medan magnet. Yang kedua itu kumparan jangkar. Kumparan jangkar adalah lilitan kawat berbentuknya tegangan listrik dan gerak listrik GGL. Yang ketiga itu penguatan sendiri. Penguatan sendiri adalah kondisi di mana generator mampu menghasilkan arus listrik untuk menciptakan medan magnetnya. Yang keempat itu kumparan medan. Kumparan medan adalah lilitan kawat penghantar yang berfungsi untuk menghasilkan medan magnet mesin listrik. Yang keempat itu brus. Brus yang sering disebut sikat karbon adalah komponen penghubung arus listrik di antara bagian yang diam. Yang keenam itu penguat terpisah. Penguat terpisah adalah kondisi mana arus listrik untuk menciptakan medan magnet. Ya, yang perbedaan generator kutub dalam generator kutub luar. Generator kutub dalam yaitu internal pole. Pada tipe ini medan magnet kutub yaitu konstruksi, penggunaannya. Generator kutub luar itu konstruksi dan penggunaannya. Ya, di sini kita akan mengetahui output generator. Ya, ini pertama gambar grafik. Grafik ini dibuat dari persamaan E atau A sama dengan 81 sin C nilai 81 adalah amplitudo, sedangkan sinus menentukan naik turunnya tegangan. Ya, kita pindah ke B, yaitu volt maksimumnya yaitu 81 volt. Ya, seperti yang kita lihat di atas. Kita pindah ke C. Ini cara kerjanya. Sudut 390 dikurangi 360 sehingga menjadi 30 derajat karena gelombang sinus sporidik nilainya sama. Nilai sinus 30 derajat dikalikan 81 untuk mendapatkan tegangannya. Kita pindah ke D. Karena yang ini D, karena sudut dalam radian nilainya langsung dimasukkan ke fungsi sinus. Hasil sinus kemudian dikalikan dengan 81 untuk memperoleh tegangan, yaitu tegangannya 20,90 volt. Ya, kita pindah ke E. Nilai sinus 81 derajat mendekati 1 sehingga ketika dikalikan dengan 81 tegangan mendekati tegangan maksimum. Ini mendekati 80,03 seperti mendekati 81. Kita pindah ke F. Karena yang ini F, karena sudutnya sama dengan bagian E, nilai sinus dari hasil tegangannya juga sama. E sama F. Karena nilai sinus tegangan juga karena sudut sama dengan bagian E.
Kita pindah ke G. Tegangan rata-rata dihitung menggunakan rumus standar setengah gelombang sinus, yaitu 2 per pi dikalikan tegangan maksimum. Jadi jumlahnya ini 81,6 volt. Kita pindah ke H. Tegangan efektif dihitung dengan membagi tegangan maksimum dengan akar 2. Ini dibagi tegangan maksimum dengan akar 2 karena nilai ini menyatakan tegangan AC yang setara dengan DC dalam menghasilkan daya. Ini hasilnya 57,3 volt. Ya, itulah penjelasannya. Ya, itulah presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.